Tapi poin inkonsistensi doh. Banyak orang bilang Olmo ini jago, tapi nggak konsisten. Lu setuju sama statement itu? Iya, parameter konsisten tuh apa? Semangat gitu loh. Kalau lu berharap Olmo yang bisa ngelewatin 3-4 pemain setiap pertandingan ya, jangankan Olmo, itu semua pemain juga agak susah ya. Iya. Karena ekspektasinya tinggi, mungkin Olmo yang baru datang langsung perform di Euro perform. Tapi kalau untuk ngisi pos gelandang serang Barcelona, ya menurut gue di antara dia, Fermin dan Gavi, Ya dia lah. dia paling layak. Kan dia minta Selayaknya ini. Selayaknya ini terakhir. Maksud gue jangan sampai performanya turun dulu, baru diudahin. Mending ketika lagi di peak, ya udah Jasanya selesai. abadi tuh. Iya, kayak Toni Kroos. Gila, Toni Kroos rating final Liga Champions 8,5. Biru, udah bukan hijau tuh, udah biru ya kan. Kedua tim besar dari Spanyol, Barcelona dan Real Madrid sama-sama meraih kemenangan dengan skor yang sama 0-2 atau 2-0. Selengkapnya kita bahasanya di obrolan anak rental. Halo Madrid, iya nada mas. Gimana sih bahasanya? Susah tuh nyebutnya. Vizca Barca lah. Enggak lah, Madrid lah. Aduh. Kaki Lamine Yamal berdarah tuh katanya. Iya, jempolnya. Kenapa itu dia? Tahu lepas sepatu kesempitan kali sepatu. Masa sampai darah begitu, darahnya sampai sekos kaki aja. Keinjek ya. Berdarah ini banyak itu darahnya. Jantengan ya lagi mata ikan Masa nggak potong kuku dia? makan Barcelona lupa. Jantengan. Lupa potong kuku. Pecah kukunya. Kukunya pecah ya? Pecah. Anjir. Aduh, gua ngilu. Udahlah kalau gitu. Udah, nggak juara Barca, Madrid juara. Sekarang di klasemen Barca masih ya? Salba Kuita. Tapi yang posisi 1 siapa? Barca lah, beda Barca kan golnya banyak kan Barca. Barca golnya banyak ya. Kita bahas dari Barca dulu. Boleh kalau lebih banyak. Madrid tetap juara. Iyalah. Gila tuh Mas Ir. Ya, Barcelona menang 2-0 lawan Las Palmas ya. Olmo, Ferran Torres. Tapi yang menarik kalau masalah taktik Hansi Flick ya udahlah, kita semua udah TST lah, tahu sama tahu gitu. Kalau ini pelatih cerdas gitu. Ini pelatih memang punya segalanya buat menjadi juara. Sayang pesaingnya Real Madrid kan gitu ya. Yang bikin masih ada di peta 50-50, sayang pesaingnya Real Madrid gitu. Tapi yang menarik tuh, banyak supporter Barca bilang kayaknya Dani Olmo udah waktunya lagi deh harus rutin dikasih kesempatan nih. Dani Olmo itu kan semenjak kasus yang nggak bisa diperpanjang Yang di sebelum buka winter ya. ya itu kan dia dicadangin kan. Ya. Yang main Fermin lah, Gavi, terus perlahan dikasih kesempatan lagi. Memang awal tuh ya namanya udah nggak main beberapa pertandingan perlu penyesuaian lah. Tapi berapa tiga game terakhir dikasih kesempatan. Ya balik lagi ya Olmo dengan kombinasi Spanyol ya gitu, Olmo, Pedri, Lamine, dan dia perform, buktinya di luar golnya ya memang tampil cukup baik kok. Jadi ya menurut gue sih ya kalau sama Hansi Flick kita nggak usah repot yang kayak ini harusnya main. Dan Ntar juga kalau udah waktu. iya Hansi Flick tuh gue nggak ngerti kenapa tapi dia selalu menjawab ekspektasi fansnya gitu loh. Iya. Ini harusnya main. Kayak Hansi Flick tuh kayak dia gue juga tahu, tenang aja loh. Iya. Gak, kalau Arteta kita pasti suka, contoh Arteta gitu ya, dia suka mempertanyakan gitu loh, anjing ini si Sterling masih aja ditaruh starting, si ini masih Bener. startingnya si A bukan si B. Iya. Kalau Hansi Flick sih menurut gua memang dia udah tahu gitu, udah sesuai ekspektasi lah. Jadi Setuju. buat gua kalau stable Barca lebih nyaman sih, dilihatnya tuh lebih meledak daripada Madrid. Tapi ya Madrid is Madrid gitu, nggak bisa dipandang sebelah mata. Tapi poin inkonsistensi doh. Banyak orang bilang Olmo ini jago tapi nggak konsisten. Lu setuju sama statement itu? Iya, parameter konsisten tuh apa? Semangat gitu loh. Kalau lu berharap Olmo yang bisa ngelewatin 3-4 pemain setiap pertandingan ya,
dan kan Olmo itu semua pemain juga agak susah ya. Iya, iya. Karena ekspektasinya tinggi, mungkin Olmo yang baru datang langsung perform di Euro perform. Tapi kalau untuk ngisi pos gelandang serang Barcelona, ya menurut gue di antara dia, Fermin dan Gavi, Ya dia lah. dia paling layak. Olmo lah. Olmo secara jam terbang, secara permainan, secara visi juga. Dia tuh setiap gerakan, setiap pukulannya makna. tuh ada maknanya gitu. Oh iya. Jadi ya buat gue ya Olmo sih nggak ragu lah gue. Iya. Kalau gue menyamakan case-nya mungkin perannya sekarang kayak Szoboszlai di Liverpool. Iya mirip, memang mirip. Bukan atribut pemain top juara hebat, tapi untuk pelengkap sebagai satu tim yang mau juara, pemain ini diperluin gitu. Dia garam yang tepat di stick yang enak lah. Betul, di sticknya enak. Gitu. Tapi lu sebelum kita ke Madrid nih Mas, lu ngomentarin Barcelona, lu takut nggak? Lu takut kan? Kalau memang takut ya karena sekarang poinnya masih sama ya. Iya. Itu juga ada Deg-degan ketakutan dan kecemasan dari Ada pasti. karena yang tadinya selisih 1-1 di titik saat ini seri nih bos. Sengli. Seri, dan serinya juga tuh yang lebih menegangkan karena selisih golnya juga lumayan tuh. Lumayan. Kalau kita di Real Madrid nggak bisa jauh, itu lumayan. Oke. Ya itu Nggak boleh kita merendahkan tim itu ya. bisa. Mbappe 5 gol, Vinicius hat-trick ya. Selesai, beda 2 udah sebenarnya. Terus Biar ya memang cuma kembali lagi ini kan bola bundar. Ya kita tinggal ngelihat siapa konsistensi dari di antara kita. Apakah Barca atau Madrid, tapi sebagai fans Madrid gue melihat memang Madrid juga nggak bisa dianggap sebelah mata. Dengan kombinasi yang ada dan Ancelotti masih di situ, ya gue sangat percaya dengan Opa satu itu. Jadi Opanci. dibilang minim taktik segala macam, sabar bosku, Sabar bosku. Madrid pasti juara. Sebenarnya bilang dia minim taktik itu cuma satu orang. Justin. Cuma suaranya Sama 2 Mario Sinulinga. iya kan. Cuma suaranya Nyaring gede. nyaring. Sebenarnya enggak lah. Tapi ya kembali lagi, memang ngelihat posisi sekarang ya, Atletico juga kayaknya sudah mulai agak menurun dari bisa target juara. Di Liga Espanya ini hanya tersisa 2. Menurut lu tersisa 2? Tersisa 2. Ya satu loh Atletico selisihnya. Tipis juga. Tapi kalau menurut gua dengan walaupun selisih 1, iya Karena kalah dia ya. bukan sebagai penghitung Madrid. Anjing. Madrid cuma ada Bukan 1. Bukan penantang serius ya. Berarti di champion mah pasti melenggang Madrid nih ya. Iya. Kalau lu dikasih milih, lu milih juara Liga Spanyol apa UCL? Kalau gua Madrid, iya. double winner. Anjing, seraro. Perlu lah, kasihan Mbappe. Belum ngerasain champion. Biar Gebeling sama ya adil ya. Bellingham datang langsung dapat Musim perdana double. Tapi yang menarik, Modric golin kan? Modric golin. Roket gol lah. Roket dia tipikal Modric banget golnya. Modric banget golnya. Tapi Itu Modric tua-tua keladi. tua-tua keladi. Lu gimana ngomongin Modric? Gini, memang banyak yang melihat Modric itu, oh sudah terlalu tua. Iya, setuju. Oh, 39 tahun, men. too old di klub yang too young. Ya, Iya kan? Pasti dong. Ya sekarang Modric, siapa angkatan Modric lagi di klub? Nggak ada. Iya salah satunya dia. Nggak ada angkatannya lagi. Dan daya gebraknya Modric tuh nggak hilang. Walaupun ya ngimbangin stamina, itu gue salut banget sama Modric. Ngimbangin stamina di lini tengah yang tadinya gue sebagai fans Madrid ngerasa kehilangan Toni Kroos, ya. kegantikan dengan Modric di tengah. Kembali lagi ya. Kembali lagi, dan ini jawaban daripada Piala Dunia terakhir. Kroasia bisa sampai titik itu, ya pasti ulah Modric. Ulah Modric, dan disinilah Modric juga kecerdasan dan kematangan pemain itu perlu untuk membangun lagi mentalitas daripada Madrid. Ya mungkin kalau di lini tengah juga gue yakin gak ada Modric, Madrid juga belum tentu yakin di posisi ini juga. Dari penjelasan itu lu ngelihat ada yang salah nggak dari Madrid kalau bergantung
sama pemain berusia 39 tahun. Mungkin kalau dibilang bergantung sih udah nggak terlalu ya. Tapi kalau sebagai ban serep yang tepat, ya Modric ada di situ gitu loh. Karena Modric bukan starting juga, tapi ketika Bellingham lagi di suspend, Modric muncul di sana dan perform gitu loh. Jadi buat gue ya untuk musim ini oke, tapi kalau untuk dia kan minta 1 tahun lagi kan, menurut gue sih enggak lah. Maksud gue Terakhir ini. kan dia minta perpanjangan. Selayaknya ini terakhir. Maksud gue jangan sampai performanya turun dulu, baru diudahin. Mending ketika lagi di peak, ya udah Jasanya selesai. abadi itu ya. Iya kayak Toni Kroos. Gila Toni Kroos rating final Liga Champions 8,5 biru, udah bukan hijau tuh, udah biru ya kan. La Liga juara ya kan dengan statistik passing di atas 95%. Menurut gua statistik kayak gitu nggak layak untuk pensiun. Dia masih bahkan bukan salah satu, mungkin dia gelandang terbaik sebelum dia pensiun ya di saat itu, tapi ya dia memutuskan berhenti, ya itu akan ya udah, dia udah legenda. Legasinya luar biasa. Label legend tuh udah nggak perlu nunggu berapa tahun dia pensiun, semua orang udah respect itu, udah hormat lah. Dan menurut gue Modric entah Jangan sampai salah. jangan sampai salah, entah juara atau enggak musim ini, ya menurut gue udah cukup lah. Udah cukup, dengan segala yang udah dia dapat. Karena paradigmanya gini loh, Madrid itu selalu menang ketika dia harus menang. Madrid itu selalu menang kalau ini laga hidup mati nih. Laga yang udah benar save your life gitu ya. Dia menang. Tapi musim ini Madrid selalu kalah sama Barca. Dan telat. Dan buat gue ya akan terjadi kebimbangan di situ ketika keputusan juara ada di El Clasico. Apakah dominasi Madrid yang selalu menang ketika dibutuhkan berhasil, atau tren positif Barca di musim ini ngebantai Madrid berlanjut. Nah itu jadi menurut gua momen El Clasico akan sangat sakral buat gua sih di pertandingan nanti tuh. Ya putaran kedua El Clasico kapan ya? Agak akhir ya, agak di ujung agak ya. di ujung. Dan itu Setelah Lebaran pasti ya. Dan itu ya buat gua sih sangat krusial sih. Ya kita lihat nanti siapa yang akan menjadi juara. Kalau kita tanya sama sebelah kanan udah pasti jawabannya Madrid. Tapi apapun itu yang jelas juara. bukan, La Liga lebih menarik lah daripada IPL di musim ini. Oke, kalau gitu sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental. Madrid. Ngobrol santai, bahas bola, tapi keping bandot, cek sana, cek sini. Tenang pisang tepis penalti, cuma di obrolan semua happy. Ada Kiki Sawi, Macan dan Dorati, ngobrol sampai